Salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini menjelang kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan dirayakan bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, tanggal 21 Mei, saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan akan nas firman Tuhan yang terdapat di Injil Lukas 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ketiga, yang nanti akan dibacakan bersama-sama oleh kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu kita melihat bahwa ketika Yesus mau naik ke surga, dia memberkati para muridnya. Dan setelah itu dia terangkat ke surga. Dan di sini kita melihat ada suatu perubahan yang begitu besar di dalam diri semua murid-murid Tuhan. Ini agak berbeda kita melihat ketika mereka berpisah dengan Yesus Kristus pada saat kematiannya. Pada saat kematiannya, mereka mengalami betul-betul suatu kegoncangan. Karena apa? Karena orang yang tempat mereka menggantungkan harapan mereka akan menjadi raja atas mereka. Tetapi ketika dia ditangkap, ketika dia dianiaya, bahkan ketika dia mati di atas kayu salib itu, seolah-olah menghapus semua harapan mereka. Mereka menjadi berbalik sedih, kecewa. Mereka sangat-sangat ketakutan pada waktu itu. Karena mereka takut juga mengalami hal yang sama, ditangkap dan dianiaya. Akhirnya mereka dengan kocar-kacir melarikan diri kembali kepada profesi mereka yang semula. Tetapi kita melihat ada suatu perbedaan yang begitu signifikan ketika Yesus betul-betul bangkit dan bersama-sama dengan mereka 40 hari lamanya. Dan mereka banyak mengalami suatu pengertian tentang Yesus Kristus. Mereka betul-betul mengenal pribadi Yesus. Yesus bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai rasul, seperti anggapan orang yang sampai hari ini banyak yang mengatakan dan tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi mereka hanya percaya bahwa Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu utusan Allah. Tetapi murid-muridnya berbeda. Murid-muridnya mengetahui bahwa Yesus itu bukan nabi, bukan rasul, dan bukan manusia biasa. Tetapi mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah betul-betul Allah, Mesias yang dijanjikan itu bagi mereka. Dan mereka bersuka cita. Mereka berbahagia. Mereka tidak kecewa. Bahkan kita melihat ada suatu pribadi yang berubah begitu luar biasa. Mereka tidak takut lagi mati. Mereka tidak takut lagi kepada siapapun. Mereka menjadi berani luar biasa. Karena mereka tahu. Mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara-saudaranya dikasih oleh Tuhan. Makna dari kenaikan Yesus Kristus bukan hanya sekedar itu saja. Tetapi ada satu lagi yang menaruh suatu pengharapan bagi kita semua pengikutnya. Bahwa Yesus naik ke surga itu bukan naik hanya untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa saja. Tetapi dia menyediakan tempat bagi kita. Inilah yang memberikan suatu kepercayaan
yang memberikan suatu harapan bagi kita bahwa Dia betul-betul Dia yang berkuasa atas surga, Dia berkuasa juga atas dunia. Jadi Yesus sekarang ada di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita semua, bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bagi saya dan saudara. Dan kita tidak meragukan itu. Dan satu hal yang sangat juga membahagiakan kita, karena sebagaimana nasnya yang terdapat di Yohanes 16 ayat 7, karena lebih berguna kalau Tuhan Yesus Kristus itu naik ke surga. Dia tidak berada dan terus ada di tengah-tengah dunia. Karena kalau Dia ada di tengah-tengah dunia, Dia hanya satu dan hanya sendiri dan bersama dengan murid-muridnya saja. Tetapi Dia naik ke surga itu, kita bisa mengalami Roh Kudus. Kita bisa menerima Roh Kudus sebagai Tuhan, sebagai penuntun, sebagai penolong, sebagai penghibur dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa. Dia menginsapkan kita akan segala dosa kita. Dia akan menjelaskan, Dia akan memberikan pengertian lebih jauh kepada kita tentang kebenaran itu. Kita bersama dengan Roh Kudus. Haleluya, begitu luar biasa. Dan juga makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Karena Dia yang menjanjikan bahwa Dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini untuk menjemput kita, untuk menjemput saya dan saudara, dan kita akan bersama dengan Dia di tempat yang Dia telah sediakan bagi kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa merasakan bahwa hari Natal itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting dan kita rayakan, dan juga kebangkitan, dan juga kenaikan. Dan itu semua adalah suatu rangkaian dan suatu proses penyelamatan yang Tuhan lakukan adalah sama-sama mengandung makna yang berguna bagi kita, yang menaruhkan pengharapan dalam kehidupan kita. Haleluya.